Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang zat aditif dan zat adiktif. Yuk kita simak pembelajaran tentang zat aditif pada makanan dan zat adiktif dan psikotropika. Zat aditif dibagi menjadi 7: pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, dan lain sebagainya. Zat aditif adalah zat yang ditambahkan ke dalam makanan sewaktu pengolahan, sengaja atau tidak sengaja. Kita bahas satu-satu yuk. Zat pewarna dibagi menjadi 2: zat pewarna alami dan zat pewarna buatan. Zat pewarna alami tersusun dari berbagai macam bahan alami, sedangkan zat pewarna buatan tersusun dari bahan-bahan kimia. Zat pewarna alami antara lain biru dari murbe anggur, kuning, kunyit, orange, wortel, hijau daun suji, coklat, kakao dan karamel, merah buah naga. Sedangkan zat pewarna buatan brilian blue biru, tartazin kuning, sunset yellow orange, fast green hijau, alua red merah. Zat pewarna yang dilarang digunakan antara lain fast red, pocau, rodamin, indarten blue, metanil yellow, orange RN. Nah, itu tadi zat-zat pewarna yang dilarang digunakan. Coba sekarang kalian cari studi literatur bahan pewarna lain yang dilarang digunakan atau berbahaya. Perbedaan pewarna alami dan buatan. Pewarna alami cenderung lebih aman dikonsumsi. Pemanis ada 2: pemanis alami dan pemanis buatan. Contoh pemanis alami antara lain gula aren, gula tebu, gula bit, madu, dan gula lontar. Contoh pemanis buatan aspartam, sakarin, kalium aset sulfam, dan siklamat. Untuk pemanis buatan, yaitu yang pertama, ciri-ciri aspartam adalah aspartam mengandung gula jagung. Kemanisannya 160-200 kali dari gula pasir. Gula ini rendah kalori, aspartam rasa manis yang tanpa rasa pahit. Sedangkan sakarin memiliki ciri-ciri pemanis buatan yang tidak berkalori, tingkat kemanisannya 200-500 kali. Biasanya disertai dengan rasa pahit. Penggunaan berlebihan dapat membahayakan kesehatan. Yang ketiga adalah kalium asesulfa, memiliki ciri-ciri tidak mengandung kalori, tingkat kemanisannya 200 kali, memiliki sifat yang stabil. Asupan maksimalnya 15 mg. Yang keempat, siklamat tidak dimetabolisme atau tidak memberikan suplai energi. Siklamat memiliki tingkat kemanisan 30 kali. Kadar maksimum yang dapat diperbolehkan adalah 38 per kilogram. Pengawet terbagi menjadi 2: pengawet alami dan pengawet buatan. Pengawet alami bisa dilakukan dengan cara pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengeringan, dan penyinaran. Sedangkan pengawet buatan menggunakan bahan-bahan kimia seperti asam benzoat, asam askorbat, natrium nitrat, asam propionat, dan butil hidroksianisol. Asam benzoat dan natrium benzoat serta kalium benzoat mengawetkan makanan dan minuman ringan, kecap dan saus. Sedangkan pengawet asam askorbat digunakan untuk mengawetkan daging olahan, kaldu, dan buah dalam kaleng. Pengawet natrium nitrat mengawetkan daging olahan dan keju. Sedangkan asam propionat mengawetkan roti, keju, dan olahan lainnya. Butil hidroksianisol menghambat oksidasi pada lemak dan minyak. Sedangkan butil hidroksitoluen menghambat oksidasi pada lemak, minyak, margarin, dan mentega. Penyedap biasa kita gunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Penyedap adalah bahan makanan tambahan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa pada makanan.
Jenis penyedap antara lain penyedap alami yaitu berupa garam, bawang merah, bawang putih, cengkeh, lada. Sedangkan penyedap buatan MSG dan MNG. Pemberi aroma. Pemberi aroma biasanya digunakan untuk zat yang menentukan aroma pada makanan dan minuman sehingga memiliki daya tarik tersendiri. Pemberi aroma terbagi menjadi dua, alami dan buatan. Alami antara lain ekstrak buah nanas, ekstrak buah anggur, minyak atsiri, dan vanili. Sedangkan pemberi aroma buatan antara lain amil kaproat, amil asetat, etil butirat, dan vanilin. Pengental. Pengental digunakan untuk menstabilkan atau memekatkan atau mengentalkan makanan yang dicampur air sehingga membentuk kekentalan. Bahan pengental alami misalnya pati, gelatin, agar-agar, gum, dan alginat. Pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran lemak dalam air dan sebaliknya, contohnya kuning telur dan kedelai. Ya, subbab yang kedua adalah zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau sifat adiktif atau ingin menggunakannya secara terus-menerus yang disebut dengan ketagihan. Zat aditif adalah obat serta bahan aktif yang jika dikonsumsi dapat menimbulkan ketergantungan atau sulit dihentikan. Zat aditif terbagi menjadi 3, zat aditif bukan narkotika dan psikotropika, zat adiktif narkotika, dan zat adiktif psikotropika. Kita bahas satu-satu ya. Zat aditif bukan narkotika dan psikotropika dibagi menjadi 3, kafein, nikotin, dan alkohol. Kafein adalah suatu zat yang secara alami terdapat pada kopi dan teh. Kafein pada teh disebut tein. Teh dan kopi dapat membuat mengalami ketergantungan. Nikotin terdapat dalam rokok yang dibuat dari daun tembakau. Kandungan nikotin pada rokok inilah yang menyebabkan kecanduan merokok sehingga sulit berhenti merokok. Alkohol dibuat dari ekstraksi buah. Minuman dengan kadar alkohol tinggi dapat menyebabkan ketagihan bahkan ketergantungan. Kedua yaitu zat adiktif narkotika antara lain ekstasi, ganja, kokain, sabu. Narkotika terbagi menjadi 3 macam, yaitu golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga. Narkotika golongan pertama berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, contohnya heroin, putau, kokain, dan ganja. Narkotika golongan kedua berpotensi tinggi dalam ketergantungan dan menjadi pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya morfin, petidin, dan metadon. Narkotika golongan ketiga berpotensi ringan dalam ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan, misalnya kodein. Ketiga ada zat adiktif golongan psikotropika. Zat adiktif psikotropika adalah zat yang merupakan bahan yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan psikologi seseorang. Psikotropika terbagi menjadi 4, golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Yuk kita simak penjelasannya satu-satu. Psikotropika golongan 1 berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak dapat digunakan untuk pengobatan. Psikotropika golongan 1 contohnya LSD atau MDMA, metil dioksimetafetamin. Yang kedua ada LSD, yang ketiga ada STP atau DOM. Psikotropika golongan 2 berpotensi kuat dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan untuk pengobatan. Psikotropika golongan 2 contohnya amfetamin, metafetamin, fenisiklidin, Ritalin.
Psikotropika golongan ketiga berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Contoh dari psikotropika golongan ketiga yaitu pentobarbital dan flunitrazepam. Psikotropika golongan 4 berpotensi ringan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat atau pengobatan. Contoh psikotropika golongan 4 yaitu diazepam, clozapam, fenolbarbitol, barbitol, klorazepam, dan nitrat. Zat adiktif memiliki dampak bagi kesehatan tubuh. Jadi berhentilah mendekati narkoba. Dampak bukan narkotika dan psikotropika antara lain menyebabkan ketergantungan hingga meninggal atau overdosis, menyebabkan sembelit, daya pikir berkurang, motivasi belajar turun, kurang gizi, anemia, sehingga mengalami antara lain gangguan jiwa. Dampak jangka pendek penggunaan narkotika antara lain menghilangkan nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman, dan diikuti perasaan seperti mimpi. Akan timbul rasa cemas, gembira, menjadi satu, banyak bicara, halusinasi, meningkatnya denyut jantung, mata merah, tenggorokan. Dampak jangka pendek psikotropika antara lain terjaga, tidak tidur atau sulit tidur, rasa riang, perasaan melambung. Setelah itu akan timbul rasa murung, nafsu makan hilang, tekanan darah meninggi, kurang gizi, anemia, jantung, gangguan jiwa, pembuluh darah, otak dapat pecah, mengalami stroke, dan gagal jantung. Itu adalah dampak jangka panjang penggunaan